Tadi kan sudah Bapak sempat menyinggung masalah Mas Bobi yang di Pilkada Medan, Pak. Nah, salah satu kemarin yang paling menyita perhatian warga itu kan Pilkada Medan, Pak. Selain mungkin Pilkada Solo ya. Pilkada Medan itu selain Pak Mas Bobi itu menantunya Pak Jokowi kan dalam tanda petik lawannya juga kan orang PDIP. Ya, dalam tanda petiknya kan begitu. Ya. Kalau boleh tahu bagaimana kira-kira kemarin PDI Perjuangan sampai pada memutuskan sosok Bobi itulah yang menjadi calon pemimpin di Kota Medan. Kenapa tidak Bang Ahyar misalnya gitu? Begini, partai kita semua kan juga punya evaluasi, ya, evaluasi terhadap kepemimpinan seseorang, evaluasi terhadap arah pembangunan satu kota. Kita evaluasi. Di Medan ini kita evaluasi bagaimana pembangunan di Medan satu. Yang kedua dari aspek hukum, yuridis. Di Medan ini, mohon maaf, identik dengan kepala daerah yang kena kasus. Berapa kepala daerah yang kena kasus? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga harus melihat bagaimana potensi Kota Medan yang sangat luar biasa dan betul. Potensi kandidat. Maka kita harus mengambil keputusan ini butuh penyegaran. Ya, penyegaran dari aspek ya, baik pemikiran, inovasi, terobosan ya. Kita butuh tokoh yang fresh, yang punya idealisme, yang punya semangat ya untuk bisa membenahi Medan yang mohon maaf di masa lalu sampai sekarang ini mulai ada pembenahannya. Saya sudah ke banyak kota-kota besar di Indonesia. Salah satu yang tertinggal itu adalah Kota Medan. Betul, Pak. Betul tidak? Betul. Coba you bandingkan dengan Surabaya, Jakarta, Bandung. You bandingkan dengan Semarang. Ya. Kau bandingkan dengan Palembang misalkan. Yang masih di Sumatera, Pak. Yang masih di Sumatera. Coba lihat. Jauh tertinggal. Makanya saya bilang waktu itu kita harus ambil tokoh muda. Selama kita mengambil keputusan itu, kita tidak pernah ya. Misalnya berpikir ini anaknya siapa, ini mantunya siapa, semuanya mempunyai hak dan kesempatan yang sama. Makanya kita ambil Mas Bobi. Mas Bobi itu, Pak. Sekarang kan sudah berapa bulan lah dia menjabat, Pak. Kan karena ada gebrakannya lah beberapa, Pak. Misalnya ada Merdeka Kitchen Asia, Kesawan of City itu. Sekarang ada perbaikan drainase, Pak itu. Kemarin misalnya beliau juga meninjau bersama sang istri misalnya daerah banjir, Pak. Menurut Pak Jarod bagaimana kira-kira gebrakannya ini, Pak? Bagus toh? Ya kan, akhirnya kan bagus toh. Kan waktu itu masih banyak orang yang meragukan kapasitas. Saya bilang ya, mungkin ada orang bilang mungkin masih terlalu muda, masih terlalu muda, pengalaman apa semua. Saya bilang kesempatan kasih pada anak muda. Kita harus memberikan ruang yang cukup pada anak muda. Karena Ibu Ketua Umum Bu Mega selalu sampaikan 2024 itu akan terjadi satu proses regenerasi secara menyeluruh total. Ya, kita berikan ruang kepada anak muda. Terbukti kan, oke kan? Ya. Kalau dia belum punya pengalaman sebagai wali kota, ya memang belum pernah memang. Bagaimana saya juga sebelum jadi wali kota Blitar juga nggak punya pengalaman sebagai wali kota. Jadi bagaimana? Kalau pengalaman dulu baru bisa nggak pernah jadi, Pak. Nggak pernah jadi. Bagaimana? Kok belum punya pengalaman sebagai wali kota? Lah bagaimana? Saya dulu juga enggak. Saya juga nggak punya pengalaman sebagai wakil gubernur. Iya betul. Ya sebagai gubernur enggak lah. Nah, tapi lihat ya programnya, visinya, semangatnya. Saya diskusi sama Mas Bobi. Beliau sampaikan, apa sih kamu mau bikin apa kamu? Oh begini, Pak Jarod. Oh oke nih. Tentang reformasi birokrasi bagaimana? Seperti ini Pak Jarod. Tentang penataan penghijauan seperti drainase kayak mana? Mana potensi-potensi yang harus dimaksimalkan, diaktualisasi. Ini Om. Nah, kalau Mas saya akhirnya manggil Om akhirnya. Itu loh ya. Jadi oke toh. Coba lihat. Jadi kalau misalnya memimpin Kota Medan itu harus melakukan kerja-kerja yang luar biasa.
Ya, betul, Pak. Untuk mengejar ketertinggalan ini loh. Mungkin kita tidak. Coba drainase, saya bilang siapa yang jadi wali kota loh. Ya, Aku gemes itu. Mohon maaf, jengkel ya. Lihat drainase ini. Ini berapa tahun nggak dikeruk ya? Hujan ketimpa hujan sedikit udah meluber. Bahkan jangan didalami ya, apa dibangun supaya lebih dalam ya. Dikeruk aja nggak pernah. Ya. Coba lihat. Ya trotoar segitu, aduh. Itu ya, kalau trotoar bolong-bolong seperti itu bisa digugat loh pemerintah ketika ada orang jatuh ke situ. Ya, betul tidak? Ya. Makanya saya senang lah Mas Bobi sama Mas Aulia ini sudah turun. Yang turun bukan hanya dia kan, Ya. istrinya juga. Betul. Nah iyalah, saya bilang sama Mas Bobi, cobalah kamu cari satu pasar pajak ya, kamu jadikan pilot project ya, yang bagus ya. Kalau menurut saya di Medan tidak ada satupun pasar yang bagus ya. Ya. Coba. Kurang representatif menurut Bapak ya. Bukan kurang representatif, tidak representatif gitu loh ya. Bukan kurang, malah tidak ya. Tidak, makanya perlu benahi, dikasih terobosan yang bagus lah, kasih contoh lah. Ya nggak? Ampun dah, aku begitu. Seperti inilah, makanya kita putuskan Mas Bobi, bukan si Pak Ahyar. Meskipun Pak Ahyar kader PDI Perjuangan. Harusnya kan seorang kader itu harus siap. Sebagai kader itu petugas partai, kalau kita siap untuk ditugaskan atau tidak ditugaskan. Oh gitu ya. Iya nggak? Nah, rupanya beliau tidak siap. Makanya beliau keluar, nyebrang. Ya silakan. Silakan, gitu kan? Harus siap. Inilah seorang kader. Ya, sifatnya penugasan ya. Penugasan yang nanti penugasan itu bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada partai yang memberikan tugas, tapi kepada konstituen, kepada rakyat. Itu yang lebih penting.